Saya nama Iwayan Wito ya. Jadi jelasnya tidak ada gelar karena waktu lahir itu melalung ya. Iwayan Wito tok, begitulah saya ingin sebut. Kemudian dalam perjalanannya ditambahkan Profesor, Dokter Iwayan Wito, SPJP, tingkatan dari spesialis jantung dan pembuluh darah. Kemudian ada lagi PIHA, artinya Fellow dari Ikatan Jantung Nasional, Fellow Indonesian Heart Association, PIHA. Kemudian ada FSSCC, Fellow of ASEAN. Ribut sekali pandai yang mendobrak. Kalau tidak ada pandai, kita mungkin tidak ada apa. Waktu itu beliau yang mengubah dari kasta menjadi warna. Ramai sekali. Dibilang pandai itu yang paling, jelek-jelek sekali. Nah, pokoknya dia baik, frontal. Memang dari pengalaman itu, lalu saya tanya mengapa semeton dia mereka untuk juru pandai. Dia ada direktur unut dan tadi dan merangkap jabatan. Dia pokok lawan gitu. Kita yang menyampaikan, yang percaya, makin kan bicara kayak makin dia sinawang apa 15 orang itu memang betul ada. Karena dia masa mantan bupati, tokoh pandai, terkenal saya gestu, terkenal saya ngalami buku menggerak, masa dia uji gitu. Nah akhirnya saya datang ke sana. Betul waktu itu ada Mahasabah, lupa itu 2004 Mahasabah yang keberapa, coba diurut. Jadi karena begitu sudah gubernur pulang dan kan kita diundang, Musfidah rektor UNUD selalu berdampingan dengan Gubernur Bali, Ketua DPR waktu itu. Sekarang sudah 5 tahun ini tidak lagi begitu. Nah, jadi itu riwayatnya. Ketika gubernur sudah pulang, saya ditahan. Lupa siapa gubernurnya 2004. Rasanya Dewa Brata, ya Dewa Madibrata. Jadi saya tetap di sana. Laporan pertanggungjawaban jawab kok berisi pemilihan. Menurut saya yang akan datang adalah Prof Wito. Lupanya seperti di setel. Di setel. Saya waktu itu mengharapkan Sulingnya Gede Pitana karena sekjennya itu lama sekali. Jadi ternyata kemudian pada saat ribut terakhir itu datang Pak Madiarto mungkin, pokoknya dia kalau terus nanya kalau yang menggantikan bukan Pak Wito gitu. Padahal dia sebelumnya memang kenal yang tadi seksi apa, dia sebelumnya kapal milu di rumahnya Jalan Cempaka. Jalan apa ya bilangin? Kenangan dari Cempaka nama Kelo betul. Nah, jadi itu riwayatnya. Jadi akhirnya secara aklamasi karena Pak Harto, mengapa alasannya Pak Harto membilang begitu? Hanya beliau yang tanya, tahu, tetapi baru sebelum COVID itu, baru sebelum Jaya baru saya pernah ketemu di Bogor, ya di Karangpandan, di Kiageng Pemacakan. Mengapa beli orang itu pindah baru begitu. Beli panugeran atau beli meluasan kayak itu. Yang sengketian ngurus gitu. Nah, jadi itu pengalaman yang lalu, silakan tanya. Nah, lalu waktu itu saya sebenarnya waktu itu organisasi sudah jadilah baru saya. Artinya sejak itu saya membuat fase eksistensinya hanya 4 tahun. Waktu itu saya lihat yang sebelumnya dalam masa eksistensi, waktu saya juga masih eksistensi. Masih tidak ada yang berani ngaku fase, apalagi pegawai negeri. Habis itu ketika membangun krematorium baru kita bisa bicara. Pertanyaan waktu dari awal sudah saya sampaikan. Waktu itu bahasa Inggrisnya ya John F. Kennedy itu ya. Don't ask what the United States can do for you. Asalnya gitu kalau bahasa Inggris Amerika lain ya. But ask what you can do for United States
itu Amerika gitu. Nah, itu kita banti Amerikanya kita ganti dengan pasak. Nah, jadi waktu itu udah ada lagi, belum ada misalnya guyup ring ini semeton joh duri baru pesu tu. Gestu nanu, pangman negak bareng kan bawa anu. Nah, jadi yang pertama itu tetap saya akhirnya bukan eksistensi, yang berikutnya adalah toleransi, kolaborasi dan seterusnya, modern lah. Dirombak semua jadinya anunya. Mulai pada waktu awal itu kita sudah merencanakan sekretariat. Nah, itu Pitano yang paling memburu tanah kemana-mana, hampir jadi di dekat Undiknas. Suatu ketika saya sedang di rumah sakit dibel oleh ada tempat sekarang itu ada tanah terlantar, dulu itu apa namanya, balap apa itu Ilalang, dan apa namanya yang bukan Tegalan, sudah dikontrak oleh perusahaan yang untuk main anak-anak tuh apa ya, dana PT apa kalian, tapi ditinggal karena bangkrut ya. Nah, tanah sengketa sebenarnya itu. Nah, nanti ketika dengan Gede Pitano dilengkapi lagi, jadi riwayatnya berat sekali. Suatu ketika di Bel ada tanah 20 haro, 20 apa, 21 apa 20. Itu di sini milik Sulinge. Sambil. Jadi milik Sulinge Ido Sampun Lebar, Ido Betara. Jadi bapaknya dari Mang Khalid. Nah, akhirnya itu membangun semula, mungkin nanti gambarnya ada, saya sudah jadikan satu di video di sana itu, coba di iPad ya, yang mungkin dulu Rabambangan waktu itu yang betul-betul menurut yang sangat berjasa, ide empu nabe pemutaran Lingsir, yang sampai datang kemari untuk menyampaikan pedekat. Pokoknya Lingsir karau mereka tiang mereka gitu di ke pemutaran, tapi jangan rau gerigot mereka, itu loh dekat mereka ini, kan agana Solo. Waktu itu pamionya kalau Solo belum bagus, jadi tiang ke Solo itu pura bepragat ya, pidato kan mana pura bepragat. Nah, kalau itu sudah selesai sampai ngodalan, lalu pasti Bali akan rukun ketuan. Apa ya danto? Apa danto? Yang orang apa legenda ya, si Marojani itu modern. Nah, jadi itulah akhirnya saya. Jadi separuh paksaan, separuh karena dengan itu berbagai hujatan datang dari UNUD dari macam-macam. Masa rektor UNUD primordial itu yang paling menyakitkan kuping, primordial, karena waktu itu memang baru waktu itu sampai tokoh Pasak Muda Made Jaya asal dari Sesetan sampai meninggal ya. Sehingga karena yakin gitu, tapi ragan pendobrak sampai bani nganu ke lapangan puputan, karena Sulinge empu sendadi barang ini jadi Tri Sadako kan. Nah, yang ini tidak usah dianukan lagi, tetapi diedit, tetapi itulah. Nah, jadi itu program kerja dengan memperbarui anggaran dasar, syukur jalan. Jadi 55 tahun awal itu adalah kesaktian adalah membangun Puro Lempuyang Madya dan sekretariat. Itu terjadi ketika sangat sulit. Karena kalau sudah membangun, nanti rapat-rapatnya di mana? Bersamaan. Sehingga waktu itu pun uang tidak ada untuk membangun Lempuyang, lain dengan Punduk Dawa. Kalau Punduk Dawa itu kan tekannya laku, pasak bawa banding orang pasak kena, sehingga liuman pemerintah bawa jadi eksistensi sudah lewat, yang itu sudah masuk bekerja dan memberikan kontribusi. Jadi waktu itu bukan masalah, tetapi sudah solusi. Nah, kemudian ketika membuat ini
krematorium, kita mulai dengan di Dewata TV waktu itu merangkul para Ida Selinggih dari Ida Bagus, Ida almarhum Betara Ida Sebali Tianyar, Ida Pedanda Tianyar Arimbawa, dan juga ada Ngurah Harta, ada juga dari Pak Sueno yang waktu itu belum ada Majelis Madya itu, Juru Gede Sueno waktu itu. Nah, dan ada lagi Ngurah Harta, dan ada lagi dari Pak Wayan Tondro sana. Nah, 4 kali sampai 1 jam interaksi, berbagai pertanyaan. Ada yang bilang pariwisata akan mati kalau ada krematorium. Ajak Bali akan hilang, begitu katanya. Nah, jadi lewat itu baru membuat krematorium tidak nongol. Waktu itu banyak sekali yang mayat tidak boleh lewat di kuburan, tidak boleh ke bandri ke desanya, digarap, ditaruh. Nah, ngonyong-ngonyong itu jadi kalian ngopi kan di desa ada gitu. Semua itu semua bawa rere anda ngopi loh dek gitu ya. Perlawanan waktu itu sudah bingung kupingnya. Kalau orang Muslim atau Kristen malah ke gereja, ke masjid lah disemayamkan. Entah dia pencopet tadinya atau teroris pun disemayamkan dia. Nah, itu bedanya. Yang sampai sekarang kita belum berhasil itu. Masih ada anggapan gitu, orang meninggal tuh harusnya secara hukum pun kalau nak meninggal, misalnya Pak Harto sudah berhenti jadi presiden, semuanya gugur tuduhannya, kan begitu harusnya. Nah, jadi itu riwayat pertama. Kemudian krematorium itu riwayatnya. Nah, waktu 2009 kan sudah lewat 29 itu baru selesai, ini lama itu mungkin. Waktu akan makarya, saya buat lukis ini belum selesai karena ada Pesaman Agung. Yang belum selesai itu saya pamerkan, itu ada ya. Pamerkan bersama foto-foto, dipamerkan itu, dilihat oleh Pak Gubernur ini, waduh ini pura, ini belum selesai betul karena masih basah, karena buru-buru idenya mendadak. Wah, ini kan sudah dihaluskan. Ada makarya gas itu baik. Jadi Lempuyang itu lebih baik ditanyakan nanti Pak Sekjen. Waktu itu sangat tidak dipercaya kita, sehingga ada orang donatur itu sampai harus melihat dulu ke Lempuyang, harus ditemani ketua umum. Laut bawa pangkuda buang kan, karena ya sibuk aja, ada borangan nanti mungkin Pitano yang lebih tahu. Akhirnya lalu bawa ajak kemung ngantos sampai 4 jam ngantos itu marah yang nyedang kan itu orang ini mau lantas terus ale jagsing teko-teko kanti pragat tembok kayak yang menggenap. Nah, itu waktu itu tidak percayanya. Jadi tulang punggung dari pembangun itu sebenarnya gede semua nase. Isin tokon itu jaga abong, kemudian nak minta nasi itu mayah gitu. Ya tiang milu mesti di ini kerang rapat. Ini kena tukang mau gaya tiap minggu atau 2 minggu paling sering di pesi yang ada oleh bikin milah oleh jadi apaan gardonya dewa penolongnya itu gede semua nasa ya itu. Kalau 2009 2015 itu sudah agak eksis, jadi semuanya terjadi sana. Krematorium yang ditentang semula baru 20 orang ditentang, lalu orang membuat surat kemudian dengan tudun segini tebalnya dan tembusnya kalau tidak salah itu 18 dari PHDI Bali, tiap provinsi, Taden Pasar, Gubernur Bali, Dirjen Agama, ini itu. Tapi saya cek dari satu-satu PHDI Bali tidak ada. Sudah bisa, untung pengalaman dia jadi rektor UNUD. Waktu itu musim demo. Saya beli mobil karena mobilnya sudah hampir lepas rodanya, di demo mahasiswa sampai menghadap. Waktu itu kita takut sekali karena yang mahasiswa namanya Presiden BEM, sedangkan kita hanya rektor.
di Amerika memang rektor itu presiden menghadap. Itu yang kita hadapi. Jadi ini, di rakyat belum menerima, belum menerima betul. Tetapi ketika krematorium akhirnya mulai diterima. Dan baru mungkin sudah ada majalahnya, mungkin baru tahun lalu, ada 3 tahun lalu ya, tulisan di Bali Pos itu, judulnya krematorium bukan masalah tetapi solusi. Dan 2 tahun sebelumnya media Hindu yang ada di Jogja dekat jang, ada mungkin di sekitar media Hindu memuat tentang wawancara. Mengapa hanya pasal dimuat? Ada lagi tanya bagaimana? Ternyata sudah bisi alasan di antara 23 persenggotanan waktu itu, katanya 23, hanya kita yang menjawab, silahkan datang untuk wawancara. Bukan, tapi kena tuduhan, lu kok pasal media Hindu yang siapa namanya saya, Pak Putra, siapa anunya, redakturnya media Hindu itu, sudah melayang surat. Yang lain sampai sekarang tidak ada yang membilang, karena di situ sekarang di mana ini sekarang yang lain sudah punya sekretariat ya, yang kira-kira tahun lalu itu belum ada yang punya sekretariat pandai yang demikian kaya-kayanya, belum punya waktu itu, tidak tahu sekarang belum punya, jadi tidak ada, dalam juga tidak punya ya. Nah itu memang sulit tuh, selalu berpindah dari waktu itu. Gubernur Dewa Brata bilang, wah hebat Prof itu, tiang udang tahun tiang pada di ketua bagian semetonan para dewa, dan nyidang yang mengkoordinir gitu, biar yang bawa gubernur gitu, hebat Pak Wito itu gitu. Napi hebat, lebih sulit nih kak gitu ya, lebih sulit dari gubernur. Dia hitung sih lebih sulit dari rektor UNUD, karena rektor UNUD kan penjelas bawahnya, PR1 bawahan, KTU gitu, bikin surat ini, gitu. Apalagi AC-nya kurang dingin, di Magoto nyen bentar. Nyen bentar bakal jadi jago bayo bakal bentar nemalu kini di mana. jadi Pak Dewa Brata sampai bingung, tidak tahu sekarang apa masih beliau ketuanya. Selalu yang pindah-pindah dari pura ke pura. Baik kan Pak Gubernur gestu kan sing bani nang ngomong apa ya. Oh hebat ya orang, padahal sebenarnya sing hebat ya. Orang lain menyebut hebat, beramai aja krematorium, hebat itu. Ya, terus hebat lainnya, ting-ting, nang orang hebat itu masih jak-jak gestu, bukannya bahas semangat nang bede. Jadi itu saya orang lebih banyak sangat alergi dengan perubahan sampai sekarang. Jadi, apalagi yang intinya. Jadi inti dari kepemimpinan saya yang genap 18 tahun lah sekarang kalau di 2004 sampai 2022. Jadi yang saya ini kita sekarang sudah dalam kolaborasi dan berkontribusi belum optimal, baru berkontribusi belum. Jadi cita-cita kita kan mula-mula 80% untuk fisik. Kemudian sebelum Pondok Dawa 20% untuk fisik, 80% SDM, makanya ada majalah. Kita sangat sulit perubahan ketika saya mencetuskan suara Pasak itu karena di UNUD suara Udayana pertentangannya lebih berat di Pasak daripada di UNUD. Di UNUD bingung, nanti kalau suara Udayana, coba lihat Rika, gitu. Dosen ini Voice of America, kita meniru itu. Voice suara rakyat, kan banyak Time itu pun ditiru menjadi Tempo, kata. Nggak bisa. Nanti kalau suara Udayana, malu kita nanti Udayana. Nah, gas Pasak biyen itu pada joduri. Suara Udayana sekitar 2001 direktur. Ini kan 4 tahun. Kenapa gitu? Jangan sampai Leonnya gitu takut aja nih suara Pasak. Mesin banding. Kita bilang suara Pasak, tapi untuk umum ya. Ini untuk meninggalkan persatuan. Lebih baik Liwa yang pengikutnya warta
semeton apalah dia pokoknya. Nah, ini kita kan umum, apalagi pemersatu bangsa, banyak kenyal meninggal pemersatu bangsa. Ya, suara bahasa aja bani, entah caci. Jadi lebih berat tentangnya yang unut itu kan kalau rektor, nah tuut dengan kita bagian humas, tuut dengan Pak Rektor, ketok palu ketok palu, nak senang gitu ya. Mau gitu, juga. Ni ke habis mata teman mungkin mata teman mali hidup apa habis sampai terakhir kan. Jadi suara Udayana jalan menjadi majalah yang jadi di UNUD itu hal yang terjadi di UNUD kita sampaikan di Pasa misalnya. Lebih banyak pencetus sekretariat sebenarnya itu bualan aja dulunya. Nah, di UNUD juga begitu, saya mencetuskan Rumah Sakit Internasional Udayana, jadi International Hospital, Memorial Hospital Udayana University Hospital gitu. Bingung kayak koran. Di koran misalnya Rektor UNUD mimpi di siang hari membuat rumah sakit di Bukit, di Betena pojok kiri masih ada tuh rekamnya. Jangan-jangan nanti pasiennya sapi. Betul sih ada tembok di UNUD. Jangan-jangan pasien tapi sekarang rumah sakit Udayana. Dulu itu saya menggambar bersama bantuan dari Jepang, landscape-nya 6 hektar. Petik tegas tuh. Orang ada penjual tanah. Karena tanah UNUD banyak yang saya dengan tanya Prof. Rahyudo. Dituduh malahan begini, tukar tambah itu. Sampai kita menunjukkan tukar tambah itu tidak ada. Untung waktu itu bonglah Mercy kuno tuh. Yang gestu beli habis. Kadang bati ngadep tanah kalau tidak salah 50 hektar bisa dibebaskan yang. Dan di muka umat tuh, di muka auditorium tidak bisa karena langkin malu Pak Rektor, langkin malu bangken dia aja gitu ngomong ya. Di muka umat tuh ya. Di bangken orang ngelangkin malu ya. Padahal itu tidak sengaja, jejak limpido, sengaja nak jejak. Kan presiden, yang jadi kan presiden orang udah melalui terus biasa ya. Jadi jangan berkecil hati lah, apalagi hanya Iwayan Wito. Nah tapi kita bisa buktikan sengaja. Nah jadi saya kira begitu intinya. Mari kita memberi pembaharuan yang silakan Anda lanjutkan dari yang pedepokan atau peguyuban sarungan begitulah istilah menjadi yang modern. Membuat modern itu sulit sekali. Kita harus memangkas birokrasi. Misal seperti ini, diizinkan ketua umum bukan diizin, saya memerintahkan bikin apa saja itu, bukan pengetahuan lagi, saya perintahkan begitu bahasanya yang sebenarnya tidak ada. Nah, waktu Lempuyang belum bisa begitu, waktu Punduk Dawa betul-betul sudah itu Suecan itu Betaro. Kita di dalam lingkungan ke dalam, sumber tiang. Waktu Punduk Dawa mungkin sudah tahu semua kan. Waktu itu kan Ido Sulinggih itu tidak sabar. Begitu karena itu bulan September dia bersikeras jantos dumun Pesamuan Agung gitu. Marah-marah. Begitu kebenang dasna demo itu tinggi itu dodlone dek gitu. Di Jos ada podang itu nih. Dodlone di Italia, di Roma gitu. Terkejut dia. Yang orang keluar, tapi di tekol itu ngenah dia sangat teko. Ada rapat Sulinggih malah marah. Orang yang tidak mempunyai Nah ini hanya untuk melihat bagaimana sulitnya. Nah, jadi disangka kita terlalu dilecehkan. Kok kasarnya ketua umum itu kok enak jalan-jalan. Sampai berdiri Sulinggih. Gestu entah dari mana bayangan tuh. Begitu menunggu Pesamuan Agung marah masih. Masa itu menunggu ini sudah dilecehkan makin umum. Ini sudah gawat darurat. Betul. Sulinggih yang
Ya, hari orang itu, orang itu dipuarang malu ketua, tapi ini sulingnya kan dibangun menang-menang itu. Ini rekamannya ada. Masih banyak yang tanya semana sampai menggede ya, menang-menang demun. Jadi betul ini pelecehan, tapi kita jangan diperluas. Maaf nih kita yang kebetulan ahli jantung, jadi gawat belum, apalagi darurat. Lihat nih gawat darurat itu harus ke rumah sakit. Kalau gawat saja bisa diobati di mana saja di tempat. Niki tidak gawat dan tidak darurat. Mengenai dilecehkan, dia melihatnya lain. Tidak, Deborah, tidak sampun diperluas. Kita kan pergen. Nah, itu dia melihat bukan. Kita tidak frontal dengan cokodong murah dari Kelungkung dan mau goto yang besar. Dia menganggap ini bukan pelecehan. Kalau ini antara para pinandita dan pandita, bukan yang lain lagi. Jangan dilibatkan pecalang dan sebagainya. Melingeh itu. Waktu dia ke sana tuh memang itu sudah 4 tahun anunya ke sana, yang milah kebetulan dia ahli jantung gitu. Artinya lihat sing ada senior nan, marah pendidikan. Nah, dia melihatnya demikian, menang demun. Mengapa dia yang bersama Nagong? Kalau Intan itu bisa dia gorok kengken. Cara memecah masalah jangan diperluas, harus konvergen gitu, harus mengkerucut. Makin semua usul bengalungai panitia, ada ahli hukum marah masih bangun dia. Tidak pencari fakta apalagi ya gitu. Nanti tanyakan pada Pak Sakdianto. Dia di sampingnya, ampun mereka dulu. Nah, jadi nyentuh beli itu apa mahasiswa di UNUD begitu ya. Adik itu menyen baninya kan beli. Tidak usah membuat tim pencari fakta gitu ya. Faktanya sudah jelas. Apalagi itu orang dia yang mau dianulir itu gitu ya. Dan malu. Fakta sudah jelas itu dari kita. Pencari fakta itu malah misi ahli baba, pandai, ketuanya Sudianto. Pencari fakta itulah membuat solusi 4. 1 membangun, 2 lawan ya, karena itu sudah berkekuatan hukum itu apa ya Danto, cagar budaya. Sudah itu kalau itu diperbaiki cagar budaya sehingga dibenen. Yang lawan hukum mungkin menang tapi 20 tahun. Ya barang bukti benen sing tadi, usut sing tadi gitu. Artinya solusi keempat. Saya tidak pernah bertemu dengan Cok Raka. Paling tinggi waktu itu mediatornya Pak Gubernur dan Bupati. PADI juga tidak mau kita melalui PADI. Kok bukan langsung lah? PADI adalah atasan kita. Kita peguyuban itu tunduk pada ini PADI. Itu jadi belum siap berubah akhirnya. Sebab kalau Persamaan Agung kita kuat. Hal-hal kecil-kecil juga saya selesaikan dengan itu. Misalnya ini Bandesa Kelungkung Nagisarin Canang, yang dia bisa jagur dia. Tunggu Persamaan Agung. Mungkin ampun dijawab orang akan minato yang ampun jalan. Persamaan Agung sudah memutuskan tidak bisa diterima. Jadi itu jadi sampai sekarang intinya dalam begitu kita ingin kemoderan sebanyak Punduk Dawa 50-50 jadinya. Jadi fisik 50%, SDM. Bukti dari SDM itu adalah kita pelatihan pemangku, pelatihan ini dan sebagainya, dengan memberikan PAUD yang sebenarnya cita-citanya ada SMP, SMA, dan cita-cita supaya provinsi juga punya sekretariat dan kabupaten punya sekretariat. Baru kesampaian hanya di Beleleng saja. Nah gitu. Yang lain yang betul-betul belum kesampaian karena COVID ini, yang dulu sangat populer, massal dan sebagainya, sampai 800 sampai
ada 900 begitu, karena COVID kita harus tunduk yang terbesar. Yang lalu itu 400 panas itu sudah banyak sekali menerima tapi untung waktu itu kita betul-betul strict, harus di tes, harus pakai masker, dua orang. Sebenarnya itu terus terang dia pengalaman kebetulan dari mahasiswa demen diikut di senat SMA, ingat mendaki gunung dan sebagainya. Organisasi dari awal sudah tahu kita karakteristiknya yang sama sebenarnya, biar dari pengurus senat ke di senat tadi ketua satu singkatnya tadi Dewan Mahasiswa Milu masih, tapi semua anak buah. Makanya ketika yang direkrut menjadi PD1, dia 3 minggu tidak ada keinginan menjadi pejabat PD1. Baru ingat banyak, you kan ketua satu senat, itu modal gitu. Jadi biarlah aku jadi pembantu dekan satu pidana dan yang jadi kan wakil. Dipaksa itu sampai saya dari dulu ingin ini, nah itulah. Jadi kita mindset berubah juga. Nah, mengapa bisa tahan begitu? Hanya berdasarkan satu, organisasi ini besar, budaya syukur. Sebab dia 7S ling pidan bo, dengan direktur bo. Pertama apapun terjadi senyum, sing lapis senyum. Sama dengan orang Bali kan dibilang ramah, ada turis teko senyum, padahal sebenarnya bukan karena ramah dia, sing kena mana bahasa, sing kena nyengir sing kena mana, apa sebenarnya coba takon. Kedua harus serius, yang senyum bener sih Buddha orang serius, tapi serius selesai. Santai malu, saya harus urutnya gitu. Santai malu minum sambil malu serius serius santai, tetapi selesai, bukan yang nundung. Palingan mesti selesai sampai sore diskusi gini kan berat gaya gitu. Bukan nundung tuh, selesai tapi harus sehat. Sampai nanti malam ini mengedit ini jangan sampai jam 2 pagi. Mani gaya jauh ulang tahun kita. Sehat. Sehat harus sejahtera. Nah, sejahtera ini sangat penting untuk mau Gotra. Sejahtera itu dalam arti luas. Nah, caranya ada jajo, bede, bos sejahtera dan tuh ada air gitu. Nah, sejahtera, tetapi jangan lupa syukur. Jadi 7S apa mereka? Serius, santai, senyum, serius, santai. Memang urutnya tadi senyum, serius, santai, selesai pekerjaan. Tapi harus sehat, selesai nih, sehat, sejahtera. Ada yang ada honor, yang jenis yang ada honor, puyung aja kang wang, itu. Yang ada apa misalnya, apa aja bungkuskan ibu tuh. Nah itu di sejahtera yang tuh, syukur semuanya ada. Nah kuncinya adalah ini ngayah di Betara Kawitan. Dulu istilahnya 4 ya, payah, ngayah, layah, mayah. Sekarang mayah bersing. Malih semeton membangun. Layah sing, paling sing ada nasi jenggo. Ngayah tetap lagi, yang sengaja ini berita buruk, ada terpaksa, ada yang diberhentikan dari pengurus itu ya. Saya ngurut dada, mungkin sudah mendengar tuh, jangan dimasukkan. Terpaksa harus diberhentikan karena yang saya takut sejak dulu itu. Waktu saya rektor unut, yang saya takut adalah jangan sampai tersangkut ini, jangan sampai 3 harta, tahta dan wanita. Ternyata harta, wanita, tahta menyebabkan semeton raga tergelincir. Tapi jangan dibilang, bukan dari level atas, tapi yang bawah. Yang sebenarnya saya ketahui dari dulu. Kita tidak bisa semeton, harus punya tangan-tangan. Sekarang orang pintar sekali. Setiap ada acara, dia selalu memakai akuntan. Tapi yang ingin begitu, dia pintar saja mencari jalan. Yang dipakai adalah cara-cara koruptor. Nah, itulah. Tidak usah dilanjutkan lagi. Apalagi itu yang menyebabkan kuat. Hidup Betara Kawitan, sudah ini kita megang, tidak boleh emosional, salah satu. Tidak boleh emosional, karena masyarakat kita sangat heterogen,
seperti itu loh ya. Tak usah bikin tim pencari fakta, sudah jelas, ya itu baru satu. Ternyata tim pencari faktanya berkali-kali nanti tanya si Anu, berapa kali dia rapat. Nah, jadi dan tiap orang mempunyai gaya tersendiri. Om Swastiastu. Selaku Ketua Umum Mahagotra Pasaksana Saptarsi Nusantara atau Indonesia, saya memandang masa depan dari Mahagotra, Mahayuwana dan segenap jajarannya, termasuk juga Jagabaya, baik Jagabaya Pasak, Jagabaya Dulang Mangap, dan seluruh jajaran Mahagotra di kedepannya itu kita harus bertekad. Saya berdiri di samping lukisan yang saya buat sendiri. Kita harapkan pada kesempatan di ulang tahun yang ke-70 ini, mari kita bangkitkan kembali pembangunan pura sesuai dengan tema ulang tahun, yaitu bersinergi, solid, dan tumbuh persatuan Mahagotra Pasaksana Saptarsi menuju Indonesia tangguh. Jadi dengan tema itu, mari kita bangun kembali pura Tumbuk Punduk Dawa yang sempat mengalami perlambatan ketika COVID ini, dan mari kita bertekad supaya COVID pergi dari muka bumi ini, dan ekonomi Bali, ekonomi Indonesia tumbuh dan menjadi tangguh. Jadi harapan kami ke depan, dan kontribusi kita selaku persatuan akan bertambah kuat. Ya. Om Santi 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 Om. Pesan saya selaku Ketua Umum dalam persatuan kita yang sudah sampai usia ke-70 tahun ini, dari tahun 1952, itu adalah bagaimana kita ke depan menjadi organisasi modern. Dan baik struktur, baik tata kerja, baik segala komunikasi dan sebagainya mengikuti modernisasi. Kita sudah di zaman 4.0, malah yang lain sudah ada 5.0. Dan media sosial menjadi panglima sekarang. Organisasi modern, itulah kita harus bisa memanfaatkan medsos dalam arti yang positif. Sudah kita jalankan berbagai seminar, webinar namanya, baik mengenai agama maupun mengenai Persamaan Agung, sudah kita laksanakan secara online. Itulah ciri ke depan. Dan dalam segera nanti majalah kita yang tadi tercetak, kita akan sulap menjadi online. Jadi pesan saya kepada generasi muda, kebetulan ulang tahun sekarang adalah menjadi pekerjaan Mahayuwana. Jadi sayap muda yang masih muda-muda, bukan saja dalam usia tapi dalam pemikiran, yang tentu saja para pemuda yang ke sana saya titip nanti Mahagotra ini ke depan. Semboyan utama yang harus dipegang adalah Wasudewa Kutung Bakam. Kita semua bersaudara, bukan saja di lingkungan Mahagotra, bukan saja di Bali, bukan saja dengan berbagai warga atau berbagai warna yang ada di Bali, bahkan ke seluruh Indonesia dan seluruh dunia. Kita sudah menjadi Mahagotra Indonesia dan atau Nusantara. Menurut kami sama. Apalagi nanti kalau ibu kota Indonesia pindah dan disebut Nusantara, kita pun sudah Mahagotra Nusantara. Kita sudah ada di 13 provinsi. Inilah kita titip dengan cara masing-masing, dengan prinsip Wasudewa Kutung Bakam. Dengan tema tadi, kita supaya sinergi, supaya solid, supaya kita persatuan bersama persatuan lain tumbuh menuju Indonesia yang tangguh. Saya kira bukan di bidang persatuan, di segala bidang. Kita ingin bersatu padu dengan yang lain. Kita ingin tidak ada lagi sekat-sekat. Kita memajukan Indonesia. Kami pun bertekad untuk mengusir seluruh dunia, memusuhi
pandemi supaya paling tidak menjadi endemi, sehingga ekonomi, kebudayaan, ipolektos budita bisa ini. Saya kira jalan menuju kalau kita bersatu dan solid dengan bersama-sama seluruh warga masyarakat di dalam atau di luar negeri, di Bali atau di Nusantara, kita akan berhasil menjadi negara yang besar, menjadi negara yang tangguh. Ya, saya kira demikian pesan kami. Ya, Om Santi Santi Om. Semoga pikiran yang baik berdatangan dari segala penjuru. Selamat ulang tahun Mahagotra Pasak Sanak Saptorsi yang ke-70.